Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Senin tanggal 13 November 2023, Komisi 2 DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan Menpan RB dan BKN terkait dengan persiapan rancangan peraturan pemerintah sebagai turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Di dalam kesempatan tersebut, Menpan menjelaskan skenario pengangkatan honorer menjadi P3K, dan ini akan dimasukkan di peraturan pemerintah sebagai turunan Undang-Undang ASN yang baru. Inilah skenario penataan ex-THK2 dan tenaga non-ASN. Penataan dalam hal ini kita sebut pengangkatan tenaga honorer ex-THK2 dan pengangkatan tenaga non-ASN ataupun honorer. Yang pertama-tama harus diaudit dulu data, dalam arti verifikasi dan validasi data oleh BKN dan BPKP. Ketika data seorang tenaga honorer sudah valid, maka dilakukanlah pengangkatan. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ada dua alternatif, yaitu alternatif seleksi P3K penuh waktu. Yang kedua, pengalihan status P3K paruh waktu. Artinya, tenaga honorer langsung dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Sementara untuk P3K penuh waktu harus menjalani seleksi. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan Menpan RB di depan Komisi 2 DPR RI tentang skenario pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Nah, skenario penataan ex-THK2 dan tenaga non-ASN tadi kami juga sudah sampaikan, yang kami sampaikan di awal, di mana di sini ada tenaga teknis 609.000, yang administratif ada 735.000. Penyuluh ada 74.000, kesehatan ada 204.000, dan pendidik ada 731.000. Terhadap pendidik ini, Pak Ketua, kita temukan di desa-desa banyak yang belum dijangkau oleh P3 karena ada undang-undang mereka minimal S1. Tetapi untuk Papua kita beri afirmasi dan kami telah kirimkan surat, SMA boleh untuk Papua, untuk P3K, untuk Papua. Karena memang berbagai program-program strategis yang mesti berjalan di Papua. Tapi selain di Papua, kami belum memberikan afirmasi, masih sesuai dengan undang-undang. Hasil pendataan kami telah mengeluarkan Kemenpan RB 68 tentang mekanisme seleksi P3KJF, di mana telah disiapkan kuota 80% untuk formasi khusus bagi ex-THK2 dan non-ASN yang kelulusannya berdasarkan peringkat terbaik, dan kuota 20% bagi formasi umum, di mana kelulusannya berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik. Kuota ini akan disesuaikan dari waktu ke waktu, dan hasil pendataan non-ASN berjumlah 2,3 dan seterusnya tadi telah kami jelaskan di awal. Nah, skenario penataan ex-THK2 diawali dengan akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPKP dan BKN terhadap pegawai non-PNS pas PP 8 2005, PP 43 2007, dan PP 56 2012, serta pendataan non-ASN melalui SE Permenpan RB 185 1511 tahun 2022. Dalam hal pegawai non-ASN dimaksud lolos verifikasi dan validasi dimaksud, maka pegawai non-ASN dimaksud akan dialihkan statusnya menjadi P3K yang akan bekerja secara paruh waktu. Alternatif lain yang dapat dikembangkan dalam penataan tenaga non-ASN adalah melakukan penetapan dan penyesuaian status mereka menjadi P3K sesuai dengan kemampuan lembaga sebagai salah satu metode yang dapat dipertimbangkan. Akan tetapi, bagi tenaga non-ASN yang bekerja penuh waktu, dapat dilakukan melalui seleksi dan diberikan afirmasi dan prioritas sesuai dengan usulan lembaga pada formasi jabatan yang dibutuhkan. Keduanya akan ditetapkan dengan status sama dan mendapatkan SK pengangkatan dan penetapan NIP dari BKN. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini.
Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.